Selamat datang di channel YE. Hari ini kita akan belajar mengenai aljabar. Terkhusus kita akan mengenal bagian-bagian dari aljabar. Nah, sebelum kita belajar ke situ, kita mau mengerjakan soal ini dulu ya, sebagai pemanasan. Jadi di sini kalian punya 2 anggur, ditambah 3 anggur. Jawabannya berapa? Benar, 5 anggur. Nah, sekarang kalau 1 apel ditambah 2 jeruk, ditambah 4 jeruk. Jawabannya berapa? Ya 1 apel ditambah 6 jeruk. Gitu kan? Susah nggak sih menurut kalian? Nggak kan? Nah, kalau kalian di soal ini kalian merasa, gampang. Kalian merasa ini gampang, maka bisa dikatakan kalian sudah bisa aljabar loh. Kenapa? Karena di aljabar juga ada operasi seperti ini, namanya operasi penjumlahan aljabar. Tapi ketika kita sudah masuk ke aljabarnya, kita tidak pakai anggur, nggak pakai jeruk, nggak pakai apel. Tapi nanti kita akan pakai huruf-huruf. Huruf itu apa? Ya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kita akan pakai itu. Kalau gambar seperti ini, buah-buahan saja kalian bisa, tentu hurufnya juga bisa kan? Nah, tapi hari ini kita belum belajar sampai di situ. Kita akan mengenal dulu bagian-bagian dari aljabar supaya dasar kalian oke. Selanjutnya diharapkan bisa lebih baik lagi. Mari kita langsung. Nah, di depan kalian di sini saya sudah berikan satu contoh bentuk aljabar, yaitu 2x ditambah 3. Kita akan kenal bagian-bagiannya. Jadi mereka punya bagian-bagian. Yang pertama, kita akan kenalan dulu dengan variabel. Kita yang paling gampang dulu ya. Jadi variabel itu adalah lambang pengganti dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Ya kayak tadi yang saya jelasin di depan, kayak A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, di sini berarti variabelnya yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil yang mana? Benar, variabelnya adalah yang X. Jadi saya kasih tanda ya. Nah, ini namanya variabel. Jadi di dalam bentuk aljabar ini, variabelnya adalah X. Bisa ya? Nah, setelah variabel kita akan kenalan dengan konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, itu kayak gimana? Konstanta. Konstanta itu yang nggak memuat variabel, gitu kan? Nah, berarti dari sini yang tidak punya variabel yang mana? Yang nggak punya variabel ya jelas sekali dia adalah ini. Konstanta. Konstantanya adalah 3 atau positif 3. Nah, konstanta sudah, variabel sudah, lalu kita akan kenalan. 2 ini disebut apa ya? Nah, 2 ini disebut sebagai koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Aduh, yang kayak gimana ya? Jadi gampangnya koefisien itu adalah bilangan yang ada di depannya si variabelnya atau bilangan yang ada di depan huruf. Jadi yang mana? Ya jelas yang ini kan? Ini. Nah, 2 ini kan ada di depannya X nih. Berarti kita sebut koefisien dari X adalah 2. Sudah kenal kan? Jadi apa aja yang kita sudah kenali? Variabel, konstanta, dan koefisien. Nah, sekarang kita akan ke soal selanjutnya coba. Nah, di sini kita tadi yang pertama kan variabel. Nah, berarti ini variabelnya apa aja? Jelas sekali, ini variabelnya adalah A dan B. Ya, ini kan juga ada A. Jadi kita cukup tuliskan aja hurufnya apa aja sih yang ada di situ. Jadi kita tulis variabelnya dari bentuk aljabar ini adalah A
dan B. Gitu. Nah, setelah variabel, tadi apa? Konstanta. Nah, konstanta itu adalah bilangan yang tadi nggak ditemenin sama variabel kan, yang berdiri sendiri. Berarti yang mana yang nggak ada variabelnya? Ini kita sebut konstanta. Adalah negatif 2. Jadi tanda di depannya harus diikutkan. Kalau negatif ya negatif, kalau positif ya positif. Tapi kalau positif kan biasanya nggak ditulis gitu kan. Nah, sekarang variabel sudah, konstanta sudah, koefisien. Nah, di sini ada koefisiennya ada beberapa nih. Coba dari sini ya. Nah, di sini kita lihat dari ini. Yang A ya. Jadi, kita punya variabel. Koefisien dari A. Siapa? Ya ini kan? 3. Ini saya kasih adalah 3. Ada lagi nggak? Ada. Ini kan? Jangan lupa. Yaitu dan negatif 7. Itu koefisien dari A. Lalu selain A, kan kita punya B juga kan? Kita akan tulis koefisien dari B adalah, nah ini berapa dong? Masa negatif? Ya enggak. Itu adalah negatif 1. 1 di aljabar memang biasanya tidak ditulis karena supaya lebih sederhana saja. Seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke soal yang pertama. Variabelnya X, konstantanya 3, koefisien dari X adalah 2. Masih ada satu bagian lagi yang harus kita kenal, yaitu kita biasa sebut itu sebagai suku. Suku itu adalah bagian dari aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan maupun pengurangan. Jadi di sini ada berapa suku? Ada 2 suku. Siapa saja? 2X dan 3. Gitu ya. Ada 2 suku yaitu 2X dan 3. Ini soal yang kedua tadi kita ulang lagi. Di sini kita sudah kenal variabelnya ada A dan B. Konstantanya negatif 2, ya kan? Koefisien dari A adalah 3 dan negatif 7. Koefisien dari B adalah negatif 1. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan sukunya. Saya tulis di sini aja ya. Berarti sukunya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, yaitu 3A, negatif B, negatif 7A, negatif 2. Jadi kita sebutin semuanya kalau diminta nyebutin gitu ya. Terus, nah selain suku kita juga akan kenalan satu bagian lagi yang akan kita pelajari, yaitu suku sejenis. Nah, suku sejenis itu yang seperti apa? Saya tulis di sini ya. Suku sejenis. Jadi suku sejenis itu yang suku-suku yang punya variabel yang sama persis. Contohnya di sini adalah 3A dan negatif 7A. Lu kok bisa? Ya bisa. Dia lo sama-sama punya A. A, 3A. A. Negatif 7A. A. Sama-sama A. Berarti suku sejenisnya adalah 3A dan negatif 7A. Nah, ini lebih panjang lagi nih. Tadi kita yang pertama variabel dulu kan. Yuk, variabelnya apa aja? Variabel itu kan berarti hurufnya ada huruf apa aja gitu kan. Nah, di sini jelas sekali variabelnya adalah P, Q, dan R, ya kan? Nah, sekarang kalau variabel sudah tadi apa?
konstanta. Kalian lihat, ada nggak konstanta di sini? Nggak ada. Berarti konstanta, karena nggak ada, berarti kita jawab 0. Ya kan? Konstanta itu bilangan yang berdiri sendiri. Dia nggak punya variabel. Dia nggak punya huruf. Gitu. Nah, variabel sudah, PQR, konstantanya 0. Apalagi? Koefisien. Benar. Nah, koefisien. Koefisien. Yang pertama, dari yang paling depan dulu ya. Dari PQ kuadrat. Kita lihat PQ kuadrat. Koefisiennya berapa ini? 3. Adalah 3. Ada lagi nggak yang PQ kuadrat? Ada. Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Berarti koefisien dari PQ kuadrat adalah 3. Ada lagi? Koefisien dari P kuadrat Q adalah P kuadrat Q itu ini kan. Nah, berapa ini? Negatif 6. Tulis. Ada lagi nggak P kuadrat Q? Ada. Ini. Positif 7 dan 7. Sekarang masih ada satu lagi. Koefisien dari PQR adalah depannya. Negatif 6. Variabel sudah. PQR, konstantanya 0, sudah. Koefisien dari PQ kuadrat 3. Koefisien dari P kuadrat Q adalah negatif 6 dan 7. Koefisien dari PQR adalah negatif 6. Sudah kan? Nah, sekarang dua hal terakhir yang tadi kita pelajari baru adalah suku. Saya tulis di sini ya. Sukunya ada berapa nih? Sukunya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yaitu siapa aja? Tulis semuanya kalau ditanyakan. 3PQ kuadrat, negatif 6P kuadrat Q, 7P kuadrat Q, negatif 6PQR. Gitu ya. Nah, sekarang kalau suku sudah, kita ke suku sejenis. Nah, suku sejenis itu berarti kita lihat yang sama persis. Kita cari aja PQ kuadrat. Ada nggak yang sama kayak PQ kuadrat? Nggak ada. P kuadrat Q. Oh, ada. Berarti ini dan itu adalah suku yang sejenis. Kok bisa sejenis? Ya bisa dong. Negatif 6P kuadrat Q. P kuadrat Q. 7P kuadrat Q. P kuadrat Q. Sama-sama P kuadrat Q. Berarti itu sejenis. Berarti kita tulis saja di sini. Suku sejenisnya adalah negatif 6P kuadrat Q dan 7P kuadrat Q. Sekian penjelasan saya mengenai pengenalan bentuk aljabar. Semoga kalian paham. Selamat belajar dan terima kasih.